Kita lanjut bab ke 12. Wis kantuk turun. Diterus lah ya. Kita bab kurang sak bab tok. Baru ada ya. Bismillah. Insyaallah sedaya ngantuk sampean, sedaya capek sampean dibales dening Gusti Allah lewat saged dibarokahi urip jenengan sedaya niki. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim asyrafas sholati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Di bab 12 ini Bab Ali menerangkan tentang kisahnya Kanjeng Nabi ketika Isra wal Mi'raj. Wa minasyarafil ladzi ikhtassallahu bi asyrafa rasul mi'rajuhu ila hadratillahil bariyil wasul. Dan di antara kehormatan yang dikhususkan bagi Rasul termulia ini adalah mi'rajnya kehadirat Allah yang maha penyayang, yang kebaikannya selalu melimpah, yang karunia-Nya juga selalu tercurah. Madhuru ayatillahil bahirati fi dzalikal mi'raj, serta adanya bukti-bukti kuasanya yang gemilang yang dialami pada peristiwa Isra Mi'raj. Wa tasharrufus samawati wa man fawqahunna bi isyrafi nuri dzalikas siraj. Dan kemudian bagi langit-langit serta penghuninya dengan terbitnya nur pelita itu bagi mereka. Jadi di antara kehormatan yang dikhususkan bagi Rasul termulia ini adalah mi'rajnya kehadirat Allah yang maha penyayang, yang kebaikannya selalu melimpah, yang karunia-Nya selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, serta adanya bukti-bukti kuasanya yang gemilang yang dialami pada peristiwa itu, peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan kemuliaan bagi langit-langit serta penghuninya dengan terbitnya nur pelita itu bagi mereka. Jadi ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj atau Mi'raj naik dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, niku langit niku mun ngenteni Kanjeng Nabi. Langit iki penasaran kali pripun sih bentuke zate Kanjeng Nabi piye. Zahire Kanjeng Nabi piye? Pripun. Langit niku penasaran ngenteni. Jadi ketika Kanjeng Nabi Mi'raj niku langit itu malah seneng. Kabar Nabi akhir zaman ngateni Mi'raj disambut. Jadi ketika Kanjeng Nabi Mi'raj niku wis kabeh penghuni alam, penghuni langit niku wis ngucap marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Nabi Allah, marhaban ya Habibullah. Jadi pun disambut dengan riang dan gembira karena sangat ditunggu-tunggu. Jadi langit, bumi, apa itu gak bakal dicipta kecuali gara-gara niki, lho. Coba sih jane. Langit itu penasaran coba sih jane. Oh niki lah Kanjeng Nabi. Langit itu penasaran. Dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj itu adalah salah satu peristiwa yang dianggap sebagai untuk menghibur Kanjeng Nabi. Karena ketika itu Kanjeng Nabi dalam keadaan sangat tertekan oleh tekanan kafir Quraisy. Nah, Kanjeng Nabi mulai tertekan dan sebagainya. Akhirnya Gusti Allah hibur Kanjeng Nabi. Peristiwa Isra Mi'raj itu ketemu kali zatnya Allah, ketemu dengan Allah. Faqad arajal habibu sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahul aminu Jibril. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarungi angkasa bersama Jibril al-Amin ila hadratil malikil jalil ma'a tashrifi wa tabjil, menuju hadirat Allah al-malikul jalil diiringi segala kemuliaan dan penghormatan. Jadi ketika Jibril kali Kanjeng Nabi langit itu, para penghuni langit itu mengiringi dengan
sebuah kemuliaan dan penghormatan kepada padha karo penyambutan menteri ya misalnya, penyambutan presiden desa Karanganyar. Sopo sing gak seneng diparingi presiden desa ini. Sing jelas ngomong kene metu kabeh, gak ono sing turu dilelekno. Misale tekone jam 1. Sopo rong kok aku oleh disangoni ya karo presiden jane. Langit iki wonten, sapa aku ora keberkahan Kanjeng Nabi. Ketika aku melok nyambut Kanjeng Nabi langit. Yo malaikat jin wae penghuni langit. Malaikat jin arwah-arwah Nabi yang biyen-biyen iki. Dene nenggo-nenggo kehadiran Kanjeng Nabi. Langit iso mulya ya Kanjeng Nabi mancik langit mriku. Sembawa langit iki mboten dincik Kanjeng Nabi, mboten ditekan Kanjeng Nabi. Langit biasa-biasa ae, bosen. Ya. Fama min sama'i walaja illa wa badarahu ahluha bitarhibi wat takrimi wat ta'il. Tiada penghuni langit yang dimasukinya kecuali segera menyongsong kedatangannya. Jadi tiada penghuni langit yang dimasukinya kecuali segera menyongsong kedatangannya. Boleh jelaskan iku wau dengan penghormatan dan berbagai ucapan selamat datang. Jadi ketika langit niku dimasuki Kanjeng Nabi, kabeh niku melok nyongso. Padha karo niku kali anyar pani presiden, waduh wargane jelas metu. Pengin roh presiden ndi sing gak delok nang TV ya. Ndi sing wajah kopi wajah ndi sih. Ono. Wa kullu rasulin marra alaihi basyarahu bima arafahu min haqqihi indallahi wa syarifi manzilatihi ladaihi. Setiap rasul yang dilewati menyampaikan kabar gembira yang diketahuinya tentang tinggi kedudukannya di sisi Tuhannya. Jadi ketika masuk ke langit-langit nih, sap-sap, langit kan sap-sap ini. Ketika setiap sap niku ketemu nabi-nabi terdahulunya. Dan nabi-nabi terdahulunya seperti Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, dan semua nabi-nabi yang ada di sap-sap langit niku menyerukan kepada Kanjeng Nabi, mengabarkan kepada Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, engkau Habibullah. Engkau di paringi pirsa keutamaan-keutamaan Kanjeng Nabi ning ngajeng Gusti Allah. Begitu mulianya Kanjeng Nabi ini disampaikan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Kita tahu di langit pertama itu beliau bertemu dengan Nabi Adam alaihis salam. Di langit kedua beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Isa dan Yahya. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima Nabi Harun. Harun gak teko hari Nabi Harun. Langit keenam dia ketemu kalamullah so. Kalamullah Nabi Musa. Langit ketujuh Khalilullah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi ketika beliau Kanjeng Nabi niku ning langit niku begitu ketemu Nabi Adam didudui, aku ini bapakmu Adam, tapi derajat mulai dhuwur teko aku dan sebagainya. Matur wonten. Ketika ketemu Nabi Idris, Nabi Isa dan sebagainya, semuanya diunggul-unggulkan Kanjeng Nabi. Diunggulkan oleh Kanjeng Nabi. Oleh nabi-nabi niku wau. Kanjeng Nabi diparingi pirsa bahwa Nabi Muhammad itu adalah seutamanya Nabi. Hatta jawaza sab'at tibaq, sampai ia melampaui ketujuh lapis langit, wa wasala ila hadratil itlaq, dan mencapai hadirat mutlak tiada terbatas, nazalathu minal hadratil ilahiyyat
Di sana ia diliputi belayan karunia lembut penuh keakraban, awamirun nafahatil qurbiyah, datang dari hadirat ilahi. Jadi semuanya ke atas rahmatnya atau kelembutan karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajahatuhu bittahiyat wa akramathu bijazilil atiyat wa aulatu jamilal hibat wa nadathu bi syarifit taslimat ba'da'an asna ala tilkal hadrati bittahiyatil mubarakati salawatit thayyibat. Menyambutnya dengan aneka ragam ucapan selamat, memuliakannya Kanjeng Nabi dengan berbagai anugerah besar, melimpahkan pada Kanjeng Nabi seindah-indah pemberian, dan memanggil Kanjeng Nabi dengan semulia-mulia salam. Jadi nabi-nabi niku, nabi-nabi yang tenggene dan seluruh penduduk langit niku menyambutnya dengan aneka ragam ucapan selamat, memuliakan Kanjeng Nabi dengan berbagai anugerah besar, dan memanggil Kanjeng Nabi dengan semulia-mulia salam. Setelah ia sendiri menunjukkan pujian-pujian kehadirat ilahi, yaitu ketika Kanjeng Nabi ini pun panggil Gusti Allah, apa yang pertama diucapkan oleh Kanjeng Nabi? At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibat. Jadi yang ada di tahiyat itu adalah percakapan Rasulullah kepada Allah pertama kali diucapkan, dan dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berarti dijawab oleh Gusti Allah, Assalamu alayka ya ayyuhan nabi, bukan ya Muhammad, bukan. Itu kenapa kok tidak disebut namanya? Karena beliau adalah yang dikasihi. Seseorang yang cinta kepada seseorang tidak akan menyebut namanya dengan sebutan nama. Nah mungkin pasti disebut sayang, kasih, cinta, dan sebagainya. Sebenarnya peneliti psikologi itu ada yang mengatakan seperti ini. Orang ketika dia memanggil yang dikasih dengan namanya, misalkan bojone Lala, misalkan bojone Lala itu manggil Lala niku mboten dik, napa sayang, napa mama atau ibu utawa napa. Langsung manggilnya Lal. Maka menurut ahli psikologis, kecintaannya sudah tidak ada kepada istrinya atau si Lala itu. Cintanya sudah tidak ada. Ketika memanggil Lal, itu cintanya sudah ono. Yang ada adalah kebencian. Lah makanya ciri-ciri wong seneng, niku manggilnya pasti pakai isyarat. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Memanggil kekasihnya juga tidak langsung namanya. Di Al-Qur'an tidak pernah Allah memanggil ya Muhammad, tidak ada. Tidak pernah. Yang ada adalah ya Mudaththir, ya Muzammil, Toha, Yasin, dan sebagainya. Sangat indah sekali keromantisan Allah terhadap Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita sebagai hamba yang maha romantis, gitu kalau romantisisan. Tetapi ya harus di jalan yang benar, ya di jalan yang benar. Nah ini kekasih sing wis teman-teman dibuat untuk pendamping, calon pendamping hidupnya. Untuk ke jalan nikah, jangan ke jalan bermain. Nanti kalau jatuh wah antar ya sakiti kayak. Fayalah min nafahatin ghamirah wa tajalliyatin aliyatin fi hadratin bairah tashhadu fiha dzatu lidzat wa tatalaqqa awatifar rahmat. Fayalah min nafahatin ghamirah, aduhai betapa lembut belayan karunia yang diterimanya itu, diterima oleh Kanjeng Nabi. Wa tajalliyatin aliyatin fi hadratin bahirat tashhadu fiha dzatu lidzat. Betapa indah pertemuan yang agung itu, pertemuan Nabi Muhammad kali Allah.
dalam hadirat serba gembira. Saat zat Rasul memberi kesaksiannya bagi keagungan zat Allah Tuhannya. Jadi Kanjeng Nabi kali Gusti Allah bertemu niku az-zatu lidzat. Jadi antara zat dengan zat, bukan ruh. Bukan ruhnya Kanjeng Nabi yang menghadap Allah. Yang menghadap Allah, tapi zatnya Kanjeng Nabi dengan zatnya Allah bertemu. Jadi zahir dan batinnya Kanjeng Nabi ini bertemu dengan zatnya Allah. Wasawa bighal fuyudat bi aidil khudu'i wal ikhbat. Saya merangkum rahmat ilahiyah, penuh kasih sayang serta anugerahnya yang melimpah ruah dalam suasana khudu' dan penyerahan diri kepadanya. Terus Habib Ali membuat sebuah syair, rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'ahunna wara'. Itulah tingkatan yang memaksa setiap idaman jatuh berderai, memendam sesal dan putus asa demi melihatnya amat tinggi sekali dari segala jangkauan. Jadi Habib Ali ketika ngarang nyeritakno Isra Mi'raj niki, nyeritakno Isra Mi'raj niki tembene Simtudur niki. Sayyidina Habib Ali bin Muhammad bin Zain al-Abidin itu sudah putus asa. Habib Ali itu saja ini pingin ruh hakikatnya pertemuan dengan Kanjeng Nabi kali Gusti Allah kaya apa ngono. Tapi dengan kelemahan beliau sampai membuat syair seperti ini. Rutabun tasqutul amaniyu hasra dunaha ma wara'a hunna wara'. Itulah tingkatan yang memaksa setiap idaman jatuh berderai, memendam sesal dan putus asa demi melihatnya amat tinggi sekali dari segala jangkauan. Jadi Habib Ali sudah tidak bisa jangkau. Ya jeneng pingin roh, jadiane kaya apa sih asline ngono. Tapi Habib Ali dengan kelemahan beliau ya tidak bisa. Ya, semuanya memang tidak bisa karena itu kekhususan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat tidak roh. Kejadiannya kaya apa nih bener. Kejadiannya kayak open buat semerep, malaikat itu buat semerep. Sing semerep namun Kanjeng Nabi kali Gusti insyaallah. Nah, di sini Habib Ali itu menyesal dan putus asa. Ya wis ka iso jelas. Aku nyeritakno maneh jodoh teko Isra Mi'raj iki jelas gak nutut. Jare basa Jawane ngono. Aqala Habibu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal hadrati min sirriha ma aqalna. Nah gini. Banyak sekali pengalaman halus melekat pada jiwa Rasul yang diperolehnya dalam perjuangan ketika itu. Wattasola min ilmiha bimattasol, serta ilmu dan pengetahuan yang dicapainya. Fa'auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Tatkala Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya dan tiada hati Rasul mendustakannya. Jadi Rasul yang betul pernah berdusta terhadap apa-apa yang diwahyukan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu mengatakan sesuatu yang memang sudah diwahyukan oleh Allah. Jadi mungkin. Jadi ketika Kanjeng Nabi ketemu kalau Gusti Allah itu, wahai kekasihku, sampai no kita ayo, sing liyane aja disampaikno. Mungkin. Akhirnya Kanjeng Nabi menyampaikan peristiwa Isra Mi'raj itu namung tenggene at-tahiyatu mubarakatuh sholawatu thayyibatulillah sampai akhir ini. Itu adalah percakapan yang terjadi ketika Isra Mi'raj. Ketika Isra Mi'raj. Gini ku tok oleh-oleh ini. Oleh-oleh iki niku mawon. Jadi mungkin sesuatu yang lebih besar lagi masih rahasia dan tidak mungkin dibocorkan oleh Rasulullah karena Rasulullah tidak pernah mendusta. Sudah jelas. Tiada Rasul mendustakannya.
Fama hiya illa min khatun khassasat biha hadratul imtinan hadzal insan. Itu semata-mata karunia hadirat Maha Pengasih dikhususan bagi insan ini seorang. Jadi nggak ada orang lain yang seperti Kanjeng Nabi yang memiliki kekhususan Isra Mi'raj ini mboten enten. Nabi saderenge maupun umat sesudahnya mboten enten. Wa aulatu min awati fiha ar-rahimati ma ya'jazu an jamli an hamlihi sakolan. Simpati penuh kasih sayang ditujukan kepadanya, tiada mungkin jin dan manusia manapun merangkumnya. Jadi tidak akan bisa jin dan manusia pun tidak akan bisa merangkum apa yang terjadi ketika Isra Mi'raj itu. Wa tilka mawahibul surul qalam ala syarhi haqa'iqiha wa la tastati'ul alsunu an tu'riba an khafiyyi daqa'iqiha. Itulah pemberian teramat istimewa, pena siapapun tak akan berani mencoba mengurainya tentang hakikatnya. Jadi pena siapapun tak akan berani mencoba mengurainya tentang hakikatnya. Kayak iso gak nutut. Karena Isra Mi'raj itu gak jadi akal. Sebab apa kejadian kan dunya. Kan nang dunya juga diakal. Ya, oh keton ini. Rupane dunya kan keton. Rupane dunya keton. Ning akhirat gak keton. Jadi ini gak jadi akal. Jadi gak perlu dipikir. Ndek waktu. Ya, ndek waktu. Karo khusus lagi lapo ndek waktu pikir ngono iku. Ndek waktu mending sedekah ya kayak beres. Iya. Lidah pun tak mampu mengungkapkan makna halus yang tersembunyi padanya. Khasasat bihal hadratul wasi'ah hadhil 'ainal nadhirata wal udhunas sami'ah. Hadirat Allah yang maha luas mengkhususkannya hanya bagi pandangan Nabi yang menatap dengan seksama dan telinganya yang mendengar dengan cermat. Jadi Kanjeng Nabi ini melihat, Kanjeng Nabi tok sing ndelok, sing ningali Gusti Allah, zat Gusti Allah. Nabi tok, Nabi tok. Yang mendengarkan juga, Kanjeng Nabi juga mendengarkannya dengan cermat. Tidak ada yang terlewatkan sebetulnya percakapan itu. Tapi ini wow, bagaimana? Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang diwahyukannya sudah. Dan tiada hati Rasul mendustakannya. Jadi tidak mungkin Rasulullah ingkar janji. Kalau Gusti Allah dipesen, kan ceritoi kita ae, aja liyane. Dan Kanjeng Nabi tidak mungkin berdusta. Nggih. Nggak mungkin ngingkari Gusti Allah. Tak ceritanya. Enggak apa wis. Misale ngono. Misale nek lista kan ngono. Misale lista kan misale dikandani koncone, atau dikandani gurune misalnya. Wis kontak kandani wis. Iki ono wae tak critani kon. Tapi sampai ana sing kitok ya, ngene. Sampai ana sing kitok nang arek-arek. Ya lah lista malah. Wis apa wis. Misale bagus enakan no. Mari tak duri-duri. Tak sampai no hae. Kabeh. Wah, aku sih bae nek turu iku cerita nek turu ngileran bisa disawah sampai no kabeh. Jenenge iku pendusta, ini Nabi. Enggak. Kita keamanah, ya ada. Mungkin loh, nggih. Kula niki mungkin, nanten kula mboten semerep asli ini. Mungkin wonten. Mumpun didadekaken dasar nggih, mungkin. Nyemung angen-angen lihat kula. Fala yatma'u tami'un fil itla'i ala masturiya wal ihatati bisuhudi nuriha. Maka tiada ambisi seorang patut mengidamkan tersingkap baginya rahasianya yang tersembunyi. Jadi sampai Habib Ali sampai kayak nuturi wong-wong liyane, nuturi si pembaca situturan ini. Fala yatma'u tami'un fil ittila'i ala masturiha. Maka tiada ambisi seorang menginginkan tersingkap baginya rahasianya yang tersembunyi. Maksudnya apa? Maksudnya itu isi.
Gak usah ngidam-ngidam kon bakal rahasia iki. Gak usah angen-angen kon duwe kepinginan tok. Soale gak bakal iso sampean roh rahasiane Gusti Allah kaliyan Nabi sing berupa iso mirat wae. Sore di dem-dem kali ali. Wal ihatati fi syuhudi nuriha, atau meliputi cahaya nurnya yang sempurna. Fa inna hadratun jallat an nadharin nazirin wa rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Karena itu adalah hadirat terlalu agung untuk bisa dilihat para pengamat, dan tingkatan tiada mungkin tercapai kecuali bagi penghulu para rasul. Ya hanya bisa dicapai oleh Kanjeng Nabi mawon, tenten pintune. Fahani'an lil hadratil muhammadiyah ma wajaha min atayal hadratil ahadiyah wa bulughuha ila hadzal maqamil azim. Maka sungguh berbahagia hadirat Muhammad menerima anugerah agung berlimpah berdatangan dari hadirat Allah yang Maha Esa. Aduh, betapa beruntungnya ia mencapai kedudukan setinggi ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allah a'lam bishawab. Hari ini sudah selesai. Hari ini sudah selesai sampai bab 12. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan manfaat serta barokah dari Allah SWT dan bermanfaat bagi kita khususnya untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah SAW untuk menggapai kebaikan di dunia maupun di akhirat. Al-Fatihah. Amin. Tunggu sarang-sarang Allahumma inni astaghfiruka